Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan menjadi sebuah limpahan rahmat dan rezeki di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini kita pengen ngebahas lagi hal tentang aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini ada 8 aplikasi pinjaman uang online yang secara resmi mengembalikan seperti registrasi atau mereka itu mengembalikan kembali nama mereka yang terdaftar di OJK. Atau mungkin lebih kurang sepertinya bahasanya lebih tepat, mereka itu seperti mengundurkan diri ya dari daftar OJK Indonesia. Dan hari ini apa saja 8 aplikasi pinjaman uang online itu dan apa saja penyebabnya sehingga mereka itu bisa mengundurkan diri atau mungkin mereka undur diri dari hadapan masyarakat Indonesia yang hari ini mungkin sedang juga ada hutangnya di situ. Dan hari ini 8 aplikasi itu sudah resmi ya mengembalikan daftar yang terdaftar di OJK. Jadi aplikasi mereka itu mereka mengembalikan kembali registrasi mereka kepada OJK. Dan hari ini banyak teman-teman yang masih terjebak di dalam dinamika aplikasi pinjaman uang online. Jadi di awal-awal video ini aku pengen mengingatkan agar tetap berpikir positif. Jangan panik dan buang semua rasa takut yang hari ini kawan-kawan ciptakan sendiri. Ya, tentang ketakutan debt collector, tentang ketakutan disebar data, tentang ketakutan diintimidasi, diteror dan lain sebagainya. Jadi hari ini untuk kawan-kawan yang mungkin belum punya kemampuan untuk melakukan pembayaran, kalian harus tetap tenang. Jangan sampai mengambil langkah dan solusi yang salah lagi, yang akhirnya mengantarkan kawan-kawan ke dalam lembah yang lebih dalam sehingga kita susah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Dan stop gali lubang tutup lubang. Jangan tambah lagi hutang dan jangan lagi menambah masalah baru. Oke, kita kembali ke 8 aplikasi yang hari ini sudah undur diri dan sudah undur diri juga dari OJK. Apa saja aplikasinya? Yang pertama itu adalah Arga Pro. Mungkin kawan-kawan ada yang minjol juga di situ di Arga Pro. Dan yang kedua itu Kaspia, nama aplikasinya Kaspia. Dan yang ketiga itu PT Denon Digital Nusantara Denon, dari Danon. Dan yang keempat itu Mitra Peer to Peer Lending. Yang kelima ini adalah Mau Pinjam, nama aplikasinya Mau Pinjam. Dan yang keenam itu adalah Digiland. Dan yang ketujuh Ladang Modal. Dan yang terakhir itu dari aplikasi Rupiah One. Mungkin dari 8 aplikasi ini kawan-kawan pernah minjam atau sekarang sedang minjam ya. Dan akhirnya hari ini mereka itu memutuskan untuk undur diri dari OJK. Mereka tidak lagi terdaftar dan menarik daftar mereka dari OJK. Dan menurut Pak Bambang ya, kenapa mereka ini bisa menarik kembali registrasi mereka dari OJK? Menurut Pak Bambang, dari segi aspek keuangan mereka mengalami kerugian ya, dan bahkan ekuitas sudah negatif. Ekuitas mereka ini dari 8 aplikasi ini sudah negatif, dan leverage yang tinggi, dan penyelesaian permasalahan laporan keuangan. Jadi bermasalah terutama bagian permodalan yang berlarut-larut. Jadi ini dikutip dari sumberkontan.co.id pada hari Minggu di tanggal 23 Mei 2021 pukul 6:50 waktu Indonesia Barat. Jadi sesuai dengan keterangan Pak Bambang tadi ya, 8 aplikasi ini katanya ada masalah juga di bagian permodalan. Ya bagaimana nggak ada masalah? Ini Indonesia hari ini aplikasi pinjaman uang online ini masuk dalam kategori hal yang baru hari ini ya. Jadi hari ini banyak juga teman-teman kita tuh yang memang belum benar-benar paham ya, dan memang situasi perekonomian kita pun hari ini memang masih cukup kurang baik ya karena efek pandemi COVID-19 kemarin.
Jadi kalau kita sangkut pautkan kembali dengan, ya ini baru 8 nih, atau mungkin 8 aplikasi ini sudah punya prediksi nih bagaimana keadaan pinjol ke depannya. Karena saat ini di samping tumbuh subur, juga 8 aplikasi ini sudah termasuk lumayan besar loh. Seperti PT Denon Digital Nusantara, Denon ini besar ya. Digiland itu besar, mitra peer-to-peer lending itu besar, dan Rupiah One itu lumayan. Tapi mereka memutuskan untuk keluar dari daftar OJK. Ada apa? Ya, dan ini merupakan sebuah gambaran sisi kedepannya pinjol ini nasibnya bagaimana. Mungkin hari ini kawan-kawan itu banyak harapannya supaya pinjol ini ditutup aja sekalian ya. Apalagi yang hari ini masih dikejar-kejar sama hutang aplikasi pinjaman uang online. Kalau untuk yang ilegal dari tahun 2018-2019, Kemkominfo sudah bilang katanya nggak usah dibayar katanya. Karena memang mereka ini tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk pada peraturan pemerintah melalui OJK. Dan hari ini untuk kawan-kawan yang masih terdesak masalah finansial perekonomian, aku ingin menyarankan untuk lebih selektif apabila memang kalian masih pengen minjol. Kalau seandainya punya pilihan lain, lebih baik tidak. Kenapa? Karena di sini kita sudah pasti akan membayar biaya-biaya tambahan, ya. Dimana biaya tambahan itu hari ini cukup terbilang mahal, ya. Bisa jadi ada biaya platform, biaya denda ketika keterlambatan, biaya bunga, biaya penagihan, biaya penalti, banyak banget biaya-biaya yang harus kita bayarkan ketika kita ingin melunasi aplikasi pinjaman uang online ini. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini masih gagal bayar, yang hari ini masih diintimidasi, diteror, harga dirinya sudah diobral habis murah dari aplikasi pinjaman uang online. Bahkan hari ini banyak korban fitnah yang dilakukan aplikasi pinjaman uang online. Kalian harus tetap tenang, sabar. 8 aplikasi pinjaman uang online yang undur diri ini merupakan salah satu tanda dan bukti bahwasannya aplikasi pinjaman uang online saat ini sudah mengalami kerugian. Ketika kawan-kawan yang hari ini masih diuber-uber, cuma hari ini banyak juga teman-teman kita itu yang menciptakan ketakutan-ketakutannya secara pribadi, menciptakan prediksi-prediksi yang belum tentu terjadi. Hari ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya nggak harus dipertanyakan ya. Dan saya mengerti posisi kawan-kawan hari ini masih dalam keadaan bermasalah. Dan saya paham bagaimana rasanya diteror, diintimidasi, dikejar-kejar. Jadi kembalinya itu kuncinya harus kepada kita sendiri. Di video-video yang awal pun kita sudah sampaikan, ketika kawan-kawan bisa melewati satu persatu permasalahan ini, bagian per bagian ini bisa kita lewati dengan baik, maka masalah ini akan selesai. Untuk yang sudah disebar data, beruntung. Kawan-kawan yang mungkin hari ini sudah disebar data, itu merupakan salah satu fase tertinggi ketika kalian berhadapan dengan masalah aplikasi pinjaman uang online. Setelah disebar data, apalagi masalah yang akan kita hadapi? Debt collector lapangan. Dan hari ini sesuai dengan beberapa kolom komentar yang diberikan keterangan oleh teman-teman subscriber kita itu yang mungkin sudah punya pengalaman ketemu dengan debt collector Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar, terus Pinjamindo dan lain sebagainya, itu mereka cukup baik, mereka juga sopan santun, dan mereka sesuai dengan SOP, ya itu bagus, baik. Jadi kalau hari ini yang ketakutan ketemu dengan debt collector, rasa ketakutannya itu bisa dibuang jauh-jauh dulu. Kalau masalah malu rumahnya didatengin sama debt collector, itu urusan belakangan. Hari ini kita tidak makan dari omongan orang lain. Kita wajib kerja keras baru bisa makan. Jadi nggak perlu lagi mikirin tentang omongan orang lain. Fokuskan saja untuk mengupgrade diri untuk jadi yang lebih baik lagi. Fokuskan saja kepada pekerjaan, kepada keluarga, dan jangan mengambil tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri hari ini. Dan kita sepakat, kita tidak mau ada lagi korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online.
Ya, kawan-kawan yang mungkin hari ini masih mengurung diri di dalam kamar ya, ayo bangkit kembali. Jangan terlalu lama terpuruk dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Itu tidak baik. Itu akan menciptakan pemikiran-pemikiran yang akan merugikan diri sendiri. Kalian akan salah dalam melangkah ketika kalian tidak sharing kepada orang-orang yang mungkin bisa kalian percaya untuk menyimpan rahasia ini. Ya, dan hari ini salah satu terapi yang bisa kalian tumpah ruahkan ya, mengurangi ekspresi kalian yang hari ini benar-benar terpendam, yang sudah merasakan malu dan lain sebagainya, dengan salah satu cara menuliskan komentar di kolom komentar di video ini. Jadi kalian bisa curhat di situ, silakan. Kalian bisa sharing di situ, silakan. Dan saya secara pribadi juga masih terus menjawab satu persatu pertanyaan kawan-kawan di video-video yang terbaru. Supaya apa? Supaya ada ketenangan yang tercipta di situ. Kita sepakat ketika nanti kita jauh lebih baik, perekonomian kita jauh lebih baik dari hari ini, kita akan bayar semua hutang-hutang yang menjadi masalah hari ini. Ya, kita yang penting bisa tetap semangat. Jangan ada pemikiran-pemikiran aneh ya, itu dibuang jauh-jauh. Yang hari ini sudah jadi bahan perbincangan di kantor, di tempat-tempat sosial yang selama ini kita berteman, bergabung, tidak ada masalah. Silahkan bergabung kembali seperti biasanya. Anggap saja ini bukan masalah besar, ini masalah utang kecil, dan kita akan selesaikan ini nanti ketika punya uang, dan kita optimis kita bisa keluar dan bangkit dari semua permasalahan ini. Oke guys, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini mampu membakar semangat kembali kawan-kawan yang hari ini sedang padam ya, yang mungkin harga dirinya hari ini sudah diobrak-abrik sama aplikasi pinjaman uang online. Bangkit ya, tidak ada masalah. Ini hanya masalah pribadi yang akan kita selesaikan nanti ketika kita sudah punya uang. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.